Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Selamat datang di video pembelajaran minggu kelima atau pertemuan kelima mata kuliah aplikasi basis data. Di pertemuan 5 ini kita akan bahas atau lanjutkan tentang pembahasan minggu sebelumnya ya, atau minggu keempat, yaitu data manipulation language. Di minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang data manipulation language, tentang insert dan juga select, ya, menampilkan data dan juga memasukkan data dan menampilkan data untuk yang select ya. Dan di minggu ini, di minggu kelima ini kita akan lanjutkan lagi DML-nya. Tambahan selain select ada juga nanti update ya untuk merubah record dan juga delete untuk menghapus record. Baik. Saya akan buka modulnya minggu kelima halaman 63 ya di modul. Di pembahasan minggu ini kita akan menggunakan beberapa fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi agregasi, fungsi untuk menghitung yang pertama nilai rata-rata, ini AVG, lalu jumlah data, count, lalu nilai terbesar, max, nilai terkecil, min, dan jumlah nilai atau sum. Ini biasanya fungsi untuk aritmatika ya, atau menghitung nilai. Hasilnya adalah sebuah nilai. Fungsi yang kedua adalah fungsi distinct, ya, fungsi pengurutan record tanpa perulangan isi record yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau mengurutkan atau menampilkan data di record, tapi datanya banyak yang berulang gitu ya, kita pakai fungsi distinct supaya datanya yang berulang itu tidak tampil. Jadi hanya satu yang tampil. Nah, ini perintahnya. Ini yang nama tabel fungsi alias as ini tidak ya, jadi hanya select distinct, nama field, from, nama table ya. Ya, fungsi aliasnya tidak nih. Yang benar ada di slide nih. Nih. Ya, select distinct, nama field, from, nama table. Ya, kalau di modul kan ada tambahan fungsi alias ya. Nah, fungsi alias itu sebenarnya untuk menampilkan atau mengganti tampilannya. Ya, tampilan dari header kolomnya. Nanti saya kasih tunjuk fungsi dari alias. Lalu yang ketiga fungsi concat ya, fungsi digunakan untuk menyambung kata, sama seperti fungsi string ya, menyambung kata. Baik, di sini ada latihan praktikum DML 3 ya, di halaman 4 masih. Masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, lalu login dengan login dengan root ya, user root, lalu buat database dengan nama dp_dml_lanjutan ya di dalam root. Lalu tampilkan seluruh daftar database yang ada. Ini perintah pakai show databases. Nanti tampil database yang tadi sudah dibuat. Lalu kita aktifkan atau gunakan database tersebut ya pakai perintah use spasi dp_dml_lanjutan. Nah, yang keempat kita buat tabel namanya pengajar. Ini ada 5 field ya. Ada name, tipe data char, size 4 dia sebagai primary key. Lalu nama varchar 40, kota underscore asal varchar 50, SKS int atau integer 2, gaji double. Oke ya. Ada 5 field, ini pakai perintah create table, nama tabelnya apa, lalu ini nama fieldnya. Semuanya di setting not null ya. Semuanya di setting not null, lalu primary key-nya di nip. Nomor 5, lihat struktur tabel pengajar. Ya, perintahnya menggunakan dash atau descript, ya, dash spasi pengajar, nama tabelnya. Titik koma, enter, ini tadi ya sesuai dengan yang ada di atas ya, di nomor 4 tadi ya. Nomor 6, kita diminta untuk isikan data atau menginputkan record untuk tabel pengajar tersebut. Di sini ada 6 record ya teman-teman ya. Ini yang pertama 0101 namanya Ahmad Rio, kota asalnya Tangerang, SKS-nya 4, maksudnya dia mengajarnya 4 SKS gitu ya. Lalu gajinya 3 juta. Dan seterusnya sampai nomor 6 nih ya. Maya Putriah, Jakarta, 2 SKS, gajinya 2 juta.
Ini menggunakan perintah insert. Minggu lalu kita sudah praktekkan ya menggunakan perintah insert. Insert into, ini nama tabelnya pengajar, lalu di dalam kurung pertama ini adalah nama field-fieldnya. Harus sesuai, harus sama seperti yang tadi kita sudah buat. Lalu values, lalu di dalam kurungnya lagi adalah nama atau isi recordnya sesuai dengan yang ada di ini, nomor 6. Setelah selesai diisi semuanya, nomor 7 tampilkan isi record pada tabel pengajar, kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji. Ya. Berarti pakai perintah select bintang from pengajar order by gaji dash. Ya, kenapa? Karena kita diminta mengurutkan berdasarkan field gaji secara descending. Nah, ini tampilnya, ya. Jadi gaji yang terbesar yang pertama. Ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 2. Nomor 5 dan nomor 6. Oke ya. Nomor 8. Tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, kita nomor 8 ini sudah menggunakan fungsi agregasi tadi ya. Salah satunya adalah AVG atau average. Select AVG dalam kurung nama fieldnya ya. Karena kita menghitung rata-rata pada gaji berarti field gaji, lalu from nama tabelnya pengajar. Nanti tampil nih kolomnya nih, AVG gaji dalam kurung ya, lalu ini adalah rata-rata dari gaji total sebanyak 6 record ini tadi. Ini rata-rata dari 3 juta sampai 2 juta ini dirata-ratakan hasilnya ini 2.401.666. Oke. Nomor 9 tampilkan gaji terendah pada tabel pengajar. Nah, kalau kita diminta untuk menampilkan sesuatu yang terendah atau terkecil, berarti kita pakai fungsi agregasi min atau minimum ya, tapi pakainya min. Select min gaji from pengajar. Tampilkan gaji yang paling kecil atau terendah dari tabel pengajar. Tampilnya adalah nih 2 juta. Ya, sesuai dengan di sini. Paling kecil adalah 2 juta. Nomor 10 tampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Nah, nih select sum gaji karena keseluruhan gaji ya. Ya, select sum gaji. Jadi gajinya itu record yang ada di field gaji ditotalkan ya from pengajar. Hasilnya ini. Ya. 14.500.000. Ya. Berarti dia dijumlahkan nih dari nomor 1 sampai nomor 6. Totalnya 14.500.000. Nomor 11, tampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menampilkan total gaji dari tabel pengajar, tapi yang SKS-nya lebih dari 3, berarti 4 ke atas ya. Artinya 4 ya, SKS paling banyak kan 4. Nah, berarti yang SKS-nya 4. Select sum gaji from pengajar where SKS lebih dari 3. Gitu ya. Jadi nampilnya adalah 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena di sini yang SKS-nya 4 ada 2 nih. 1 yang Ahmad Rio dan 2 yang Asep Kusnandar. Keduanya nilainya 3 juta. Maka hasilnya adalah 6 juta. Nomor 12, tampilkan isi record hanya field kota asal tanpa perulangan isi record yang sama. Kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Nah, ini kita menggunakan fungsi distinct ya, tanpa perulangan isi record yang sama. Ini select distinct kota underscore asal, ini nama fieldnya ya, from pengajar ya, dari tabel pengajar, order by diurutkan berdasarkan field kota asal ASC. Sebenarnya nggak usah tulis ASC, nggak apa-apa nih, karena defaultnya ASC ascending ya. Kalau kita nggak tulisin ASC juga dia akan secara otomatis defaultnya ascending. Akan tampil 4 kota nih, Bandung, Jakarta, Serang, Tangerang. Kota-kota yang sama seperti Tangerang dan Bandung kan ada 2 nih, yang tampil hanya 1 aja ya, gitu. Jadi menghilangkan record yang sama ya. Nomor 13, nah ini fungsi alias ya, buat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Select AVG gaji as rata underscore gaji from pengajar. Pilih gini ya, kalau yang tadi di atas kan tampilnya AVG dalam kurung gaji ya, defaultnya ya. Kalau kita nggak
menggunakan perintah as. Ya, as ini sebagai fungsi dari mengganti nama di sini di kolom headernya. Ya, tapi kita harus pakai underscore. Nah, kita buat apa lagi? As lagi nih ya. Buat alias untuk table. Kalau untuk table ini ya, kita menggunakan seperti ini. Buat alias untuk table dengan nama TP, kemudian tampilkan record hanya field nama SKS gaji. Select TP titik nama, TP titik SKS, TP titik gaji from pengajar as TP. Gitu ya. Tapi kayaknya ini jarang banget dipakai, jarang banget digunakan. Ya. Lebih simpel ya select nama, SKS, gaji from pengajar. Udah nggak usah pakai alias. Biasanya alias itu dipakai untuk mengganti nama field ya, bukan untuk mengganti nama tabelnya. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 15. Kita diminta untuk buat alias untuk field nama, nanti tampilnya adalah nama underscore pengajar. Kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama underscore pengajar saja. Ini perintahnya ya, select nama, ini nama field aslinya ya, as aliasnya ya, nama underscore pengajar, from tabel pengajar. Ini tampilannya jadi hanya menampilkan nama pengajarnya saja, tapi di atasnya bukan nama fieldnya, tapi nama aliasnya, yaitu nama underscore pengajar. Nomor 16, buat alias untuk field SKS dengan nama jumlah underscore SKS, kemudian tampilkan isi record hanya field nama, gaji, dan jumlah SKS-nya saja. Ya. Ya, ini perintahnya select nama, gaji, SKS, as jumlah underscore SKS. Jadi nanti tampilnya itu nama, gaji, sama jumlah underscore SKS. Bukan SKS ya, bukan nama field aslinya. Itu alias untuk SKS. Nomor 17, buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi recordnya. Nah, nih kita tambahkan satu field hasil dari perkalian SKS dikali gaji. Select NIP, nama, lalu kota underscore asal, SKS, gaji, ya dalam kurung SKS dikali gaji, as hasil. Jadi nanti hasil perkalian SKS kali gaji ini ada di kolom hasil di sini ya, from table namanya pengajar. Nah ini ya 4 kali 3 juta 12 juta, 2 kali 2 juta 4 juta dan seterusnya. Ya, ini kolom hasil dari penjumlahan atau pengkalian SKS dikali gaji. Ya, kolom bantu ini, field bantu. Nomor 18, buat alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara SKS dengan 100.000. Jadi SKS dikali 100.000. Tampilkan isi record hanya field nama, SKS, dan bonus. Ya. Select nama SKS dalam kurung SKS dikali 100.000 sebagai atau as bonus from pengajar. Jadi tampilnya hanya nama, SKS, dan bonus. Bonus ini hasil dari jumlah SKS dikali 100.000. Ya, 4 kali 100.000, 400.000, dan seterusnya. Nomor 19, buat alias dengan nama gaji underscore terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar si pengajar. Kalau tadi ada min atau minimum, atau yang terendah, atau yang terkecil, dan sekarang ada yang terbesar. Select max, pakai max ya. Lalu dalam kolom gaji, karena kita berdasarkan gaji, as gaji underscore terbesar, from pengajar. Ini tampilnya gaji underscore terbesar, nilainya adalah 3 juta. Nomor 20, buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dikali 250.000. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Nah ya, select NIP, nama, kota underscore asal, SKS, gaji, lalu tunjangan. SKS dikali 250.000 as tunjangan. Jadi kolom tunjangan ini berdasarkan dari SKS dikali gaji. Lalu diurutkan, wah lupa nih, harusnya diurutkan secara descending berdasarkan tunjangan ya. From pengajar harusnya ada tambahan lagi. Order by, tunjangan, DSC. Jadi nanti yang tampil itu yang terbesar. Ini yang 1 juta paling atas, Amatrio, lalu kedua ada Asep Kunandar,
Lalu ketiga ini Wati, baru keempat, 5, dan 6-nya ini Iwan, Neng Sukaisi, dan Maya. Oke ya, itu latihan DML 3. Latihan DML 3. Sekarang latihan DML 4. Ini hampir mirip juga dengan yang tadi latihan DML 3 ya. Di sini kalian diminta buat table baru namanya mata underscore kuliah. Lalu isi recordnya ada 6 ya, data mata kuliah. Kemudian tampilkan isi record, tadi sudah saya bahas. Nah ini pakai fungsi agregasi selanjutnya yaitu count. Count itu adalah menampilkan jumlah data, menghitung jumlah data isi record ya. From pengajar, select count semuanya nih ya, semuanya from mata underscore kuliah, nama tabelnya. Jadi totalnya adalah 6. 6 itu dari mana? Dari ini. Dijumlahkan dia dari pertama sampai terakhir. Ada 6 record, maka tampilnya adalah 6. Gitu ya. Lalu ini, nah ini fungsi concat ya. Tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari field nama mata kuliah dengan field SKS dengan penghubung string bernama jumlah SKS yaitu, oke ya, nih kita menggunakan fungsi concat. Select concat lalu dalam kurung nama underscore mata kuliah, koma, lalu di dalam kutip 2-nya jumlah SKS yaitu kutip 2 lagi, koma SKS from mata kuliah. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Nama mata kuliahnya, algoritma pemrograman ya. Lalu jumlah SKS-nya yaitu titik 2, nah SKS-nya berapa? Ya, jadi nama mata kuliah ini dapat dari ini, nama mata kuliah ya. Lalu ada penambahan string ya, menggabungkan string jumlah SKS yaitu ini ya, titik 2 spasi lalu koma SKS. Nah, ini menambahkan stringnya yang ini jumlah SKS yaitu. Itu menggunakan fungsi concat. Lalu menggunakan fungsi concat juga tapi as daftar mata kuliah ya. Kalau ini kan tadi tampil defaultnya seperti ini. Kalau kita mau ganti nggak enak tampilan seperti ini, kita bisa pakai fungsi as ya, tampilnya seperti ini, daftar underscore mata underscore kuliah. Nah, di sini buat alias dengan nama mata kuliah menggunakan spasi. Nah, ini kita menggunakan spasi untuk field nama underscore mtcool. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan berdasarkan alias mata underscore mata kuliah. Nah, untuk menggunakan spasi, gunakan tombol dengan simbol biasa ada di angka di atasnya angka 1. Ya, di atasnya di sebelahnya angka 1, di sebelahnya angka 1 di keyboard ya. Ya, biasa pakai shift, dia pakai shift. Nah, sorry, bukan yang pakai shift ya, yang di bawahnya. Ya, kan di sebelah angka 1 itu ada 2 icon ya. Seperti gambar alis sama yang di bawahnya yang koma kebalik. Nah, itu pakai yang itu. Ya, select nama underscore mtcool as ini ya mata kuliahnya, from mata underscore kuliah, order by mata kuliah. Jadi kita kalau mau kasih spasi untuk nama alias itu kita pakai ini ya, yang ada di kalau di keyboard laptop itu biasanya ada di sebelah angka 1, sebelah kiri angka 1 ya, dia di posisi bawah, tidak pakai shift ya, saya ralat tadi. Tampilannya seperti ini, lebih enak dilihat ya daripada ada underscore-nya gitu ya. Lanjut buat alias dengan nama jumlah SKS ya, menggunakan spasi nih sama kayak tadi ya, tapi kita batasi hanya 4 record teratas ya, pakai fungsi limit nih sama seperti minggu lalu ada fungsi limit ya. Nah, ini kita sudah masuk ke update. Ubah isi record untuk nama mata kuliah Mobile Programming 1 menjadi Java Programming 1. Kita diminta untuk mengubah nama mata kuliah yang tampilnya adalah Mobile Programming 1 menjadi Java Programming 1. Pakai perintah update ya. Update nama tabelnya, mata underscore kuliah, set nama underscore mtcool, set nama underscore mtcool, ini nama fieldnya ya.
sama dengan ini Java Programming 1 ya. Where nama underscore MTQ-nya sama dengan mobile programming. Jadi gini, lakukan perubahan untuk tabel mata kuliah di mana ya di setting nama mata kuliahnya Java Programming yang sebelumnya bernama mobile programming 1. Jadi yang sebelumnya mobile programming 1 di set nama mata kuliah menjadi Java Programming 1. Jadi ini adalah nama mata kuliah yang terbarunya yang akan diupdate ya. Dan nama mata kuliah sebelumnya. Where nama mata kuliahnya ini mobile programming 1. Atau bisa juga where kode mata kuliahnya apa. Gitu. Bisa juga pakai kode mata kuliah. Berdasarkan kode mata kuliah misalkan. Kalau ini kan berdasarkan nama mata kuliah. Ya, jadi nanti tampil ini Java Programming 1. Sebelumnya adalah mobile programming 1. 14 ini ubah ya, ubah mata kuliah bahasa Inggris jumlah SKS-nya menjadi 3. Sebelumnya bahasa Inggrisnya 2 SKS-nya ya. Pakai perintah update mata kuliah set SKS 3 where nama mata kuliah sebenarnya bahasa Inggris. Jadi lakukan perubahan pada tabel mata kuliah, diganti SKS-nya menjadi 3 di mana mata kuliah tersebut adalah bahasa Inggris. Ini ya, jadi berubah jadi 3. Tadinya sebelumnya 2. Itu tampilkan, ini menampilkan saja ya. Ini menambahkan, nah ini menambahkan data baru ya. Hanya satu field, hanya satu record ya. Lalu tampilkan seluruh, ini ubah Java 1 menjadi Java Programming 2 ya. Kemudian yang hapus, nah ini yang hapus. Hapus isi record dengan nama mata kuliah multimedia. Kita pakai perintah delete ya. Delete from mata kuliah, nama tabelnya ini. Where nama underscore MTQ sama dengan multimedia. Jadi kita menghapus data dari tabel mata kuliah di mana yang nama mata kuliahnya berisi multimedia. Ya, nanti nggak ada lagi nih multimedia. Oke, itu latihan keempat ya. Untuk DML lanjutan. Jadi ada tambahan untuk update sama delete. Tapi yang paling banyak select ya. Karena proses update, proses delete, proses insert itu rata-rata tidak banyak, tidak sering dilakukan. Yang sering dilakukan kalau di query SQL itu biasanya menampilkan data ya atau memunculkan data. Oke, sekian video dari saya untuk pertemuan 5. Semoga bisa dipahami. Silakan dikerjakan latihannya, baik yang latihan ini latihan 3 ya, latihan praktikum DML 3 dan latihan praktikum DML 4. Nah, yang ini nih. Nah, nih. Yang 4 itu yang tabel mata kuliah. Kalau yang 3 tadi tabel pengajar. Jadi ada 2 tabel di database db_dml_ lanjutan. Silakan dikerjakan latihan-latihannya. Kemudian ada lagi nih latihan yang ke-3 nih. Latihan minggu ke-3. Nah ini nggak ada skripnya nih. Ini nggak ada skripnya. Ya, kalau tadi kan latihan 3 dan latihan 4 ada skripnya. Nah latihan ini tidak ada skripnya. Ini hanya 15. Ya. Ada perintah ubah, ada perintah hapus, ada perintah membuat alias. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh ditanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.